Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak ahli mingonan sedaya, alhamdulillah dina wengi ieu sakumaha biasa setiap malam Kamis ada kegiatan melakukan thalab ilmu. Mudah-mudahan masih ngajadikeun wasilah thalab ilmu ieu terutami sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Oge masih dikuatkeun iman Islamna, masih dikuatkeun tauhidna, kalayan berkah ilmuna. Mudah-mudahan masih diberikan kesadaran kalayan insyaallah. Amin ya rabbal nu insyaallah dina mogi ayeuna pribados akan menjelaskan tentang keberadaannya Tuhan kita Allah, yaitu namanya, karena manusia selalu banyak bertanya di manakah adanya Allah dan bagaimanakah sekarang Allah. Dan seperti apakah Allah? Orang sok datang kebingungan, sedangkan Allah la syai'a kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai kepada Allah apapun. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat Al-Qur'anul Karim. Wahai Muhammad, bila mana umatmu bertanya tentang aku, jawablah wahai Muhammad, fa inni qarib, aku lebih dekat. Ujibu da'watad da'i idadaan. Bila mana manusia
berdoa kepada aku akan kabulkan. Walitukabbiru, bila mana manusia yang mengagungkan aku, kata Allah. Ujibu da'wat fal yastajibu li, hendaklah engkau akan mengabulkan. Wal yu'minu bi, dan percaya kepada aku, la'allakum, agar mereka mendapatkan kebenaran. Itu tafsir dari Al-Qur'anul Karim. Ini berarti ayat-ayat ini akan menjelaskan tentang Allah, Tuhan kita, supaya kita mengetahui di dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad fana. Sasajalma anu mengetahui karena dirina pasti mengenal ka Allah. Sahajalma anu geus mengenal ka Allah pasti hancur. Nah, lamun orang belum mengenal kepada Allah sampai sekarang ini, usia sudah di atas kepala 4, belum mengenal Allah, berarti kita sendiri yang selama ini badan kita dibawa ke sana kemari, di pakaian, mungkin pakaian baju termahal, dibelikan baju atau apapun kendaraan yang termahal. Kalau sampai sekarang belum mengetahui tentang Allah, berarti diri kita can tahu, can mengenal, can nyaho kana diri. Masih kere can nyaho, berarti ruhaniana can sadar. Sedangkan cek tadi dalam hadis qudsi menjelaskan bila mana mengetahui karena diri pasti mengenal ke Allah. Sedangkan akhirnya orang tanya, geus mengenal belum kepada Allah? Ternyata menjawab batin kita belum mengatakan mengenal kepada Allah, masih bingung. Jangankan kepada Allah, berarti diri kita pun tidak tahu. Sedangkan ini ayat, bila mana bertanya kepada Tuhan, wahai Muhammad, aku lebih dekat. Lebih dekatnya bagaimana, wahai Muhammad? Bingung di sini. Nah, ini untuk perkenalan. Ini akan kemunculan ntar. Karena ini di sini kan, kalau secara buka Al-Quranul Karimnya doang, cuma ukur inilah contohnya dalam Al-Quran, tidak dibuka secara hakikatnya di dalam batin kita, nggak bakalan tahu. Kalau secara fisik kita tahu badan ini penyakitnya begini, gini karena diurus begini. Yang sebenarnya badan itu harus tahu kita, supaya badan kita bisa kembali kepada Allah. Kalau kita tak ingin untuk mengetahui, jangankan kepada Allah, ingin mengetahui ke dirinya sendiri yang sebenarnya sudah enggak mau, enggak bakalan ketemu sama Allahnya juga. Karena dirinya juga tidak mau. Rek di mana bisa selamat, sedangkan yang kita diselamatkan inilah ruhaniyah kepada Allah, kepada Tuhannya juga belum tahu.
Makanya di dunia tak berhenti-henti dari rasa penyakit bingung. Yang bisa menghilangkan penyakit bingung tiada lain hanya Gusti. Cari yang punya penyakit bingung. Pertama, ketahuilah dulu diri sendiri. Kedekatan Allah itu bagaimana? Qorib. Lebih dekat. Bingung. Nah, gak bakalan kelihatan oleh mata basar. Di dalam tubuh yang dikatakan manusia ini ada dua ekstensinya. Yang dikatakan manusia ini ada jasad, ada ruh. Kalau cuma jasad tanpa ruh itu dikatakan bangkai. Contoh, anu maot datang ke masjid tinggal jasad. Disolatkeun atawa nyolatan. Dalam bahasa nyolatkeun berarti kudu dicekal. Bisa dikatakan itu bukan nama manusia lagi, dikatakan jenazah. Bila mana ada ruh doang tanpa jasad, apa namanya? Gentayang. Berarti antara arwah sama jasad itu menyatu. Sedangkan besok atau lusa mungkin malam ini Allah akan memanggil ruhaniyah kita. Wahai Deden, engkau harus kembali. Malam ini namanya ruh dipanggil oleh Allah. Besok jasad akan dikembalikan ke tanah. Karena jasad dari tanah akan dikembalikan ke arwah asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Ada kematian enggak kalau di sisi Allah? Arwah hidup. Sekarang hidup, ntar juga hidup. Jasad sebenarnya dari tanah mati, sekarang mati lagi, dimatikan. Ada kematian enggak di sisi Allah? Enggak ada, Pak. Kalau di sisi syariat ada kematian. Ketika jasad ada arwahnya kembali, itu dikatakan kematian. Kalau di sisi syariat. Nah, manusia bukan mati sang sebenarnya kalau di sisi Allah ini adalah mati kesadaran. Hante sadar manusia. Berarti manusia selalu kasurupan aku naon? Ku nafsu dunia. Nah, ayeuna bertanya, Allah lebih dekat. Buka surat Al-Baqarah kan ya. Karena manusia itu sok selalu cenderung mana ayatnya. Ayat syariat. Surat Al-Baqarah ayat 255 dan 56. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Nah, tadi bertanya tentang Allah, jawabannya aku lebih dekat. Bila mana lebih dekat, bahwa bila mana melakukan berdoa akan dikabul oleh Allah. Manakah yang lebih dekat itu? Selama ini ayat kursi kita bahas. Selama ini kita ayat kursi untuk pengusir jin. Selama ini ayat kursi untuk bisa kebal. Selama ini ayat kursi untuk bisa menaklukkan dunungan. Selama ini ayat kursi untuk bisa meruqyah jin. Di manakah bisa tahu itu rahasia daripada ayat kursi? Karena manusianya tak mau untuk datang mengaji babakan rahasia ayat kursi. Gak bakalan tahu. Kalau manusia tak tahu berarti selalu dipakai karena sesuatu. Ayat kursi dipakai lalu oke. Ayat kursi dipakai ngusir jin oke. Ayat kursi dipakai untuk kebal oke. Ayat kursi dipakai melet oke. Ayat kursi untuk karisma oke. Loba itu manusia memakai ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim yang selama ini kita baca dimanfaatkan untuk babakan hawa nafsu terus. Padahal isi daripada ayat kursi itu memberitahu kepada hamba atau kepada makhluknya, aku ini adalah wujudnya aku, kata Allah. Kok bisa begitu? Karena tak ada orang yang dikehendaki atau belum. Seandainya ada orang yang bisa membuka rahasia tentang ayat kursi, tidak mau untuk mendengarkan, di mana bisa tahu? Ya. Bahkan yang ngajinya juga ditolak. Ngapain ngaji Ustaz Deden? Malah makin geram. Teu enak didengar, tak nyaman. Ngapain? Itu bikin senang aku kalau orang berkata seperti itu. Kenapa bikin senang?
karena oleh Allah aku akan pensiun. Allahu ari Allah la ilaha tiada Tuhan ilahu kecuali Dia. Dia itu siapa? Namanya Allah. Al-Hayyu hidup. Al-Qayyum telah mengurus semua apapun. Hidupnya bukan hidup syariat. Kalau orang berpikir hidupnya syariat, pasti mengatakan hidupnya aku. Ini hidupnya Allah mengatakan. Tapi yang dikatakan maha hidup. Nah, maka kalau yang berkata yang sinatu wala naum ini, la ta'khudhu sinatu wala naum. Nu selalu ngurus kepada makhluknya. Nah, sekarang yang dikatakan Allah lebih dekat itu bagaimana qarib itu? Kalau kita lihat lebih dekat, kalau yang ini wujudnya hidup, berarti jauh banget. Hidup nu teu pernah tidur, teu pernah tunuh, teu pernah nunutan. Ieu mah keur ngaji nunutan. Rek ti mana bisa hidup? Coba ieu nu teu pernah nu aya kana tubuh kita yang hidup selalu jantung. Berarti enggak? Coba. Apakah Tuhan itu jantung? Bukan Tuhan itu jantung, tapi hidup itu yang selalu detak jantung, yang selalu mengurus makhluknya, Pak. Dari mulai langit ke-1 sampai ke-7, mulai bumi ke-1 sampai ke-7, siapa yang mengurus? Semuanya sang hidup. Hayam diurus kudu hidup. Hayam hidup. Ucing diurus kudu hidup. Berarti ucing hidup. Adu mati oge jelema geus jadi jenazah dikuburkeun kudu hidup, Pak. Semuanya kudu hidup. Apapun yang berkuasa di dunia ini yang maha hidup. Manusia tidak mempunyai kuasa. Berarti kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, di situ ada sang hidup, Pak. Kita pergi ke Jakarta, di situ sang hidup. Kita duduk di sini sang hidup. Ada jauh dan kita enggak. Cek dalam diri kita. Qarib lebih berarti kalau yang hidup selalu ini berarti kitanya makhluk seperti ini tak bisa apa-apa. Kita dipanggil oleh sang hidup lewat rasa. Omong iman ngakukeun. Iman ka Allah iman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Omong mengatakan iman kaula ka Gusti Allah. Ternyata bohong. Berarti munafik jelema. Fazada hum marad. Iman kang percaya ka Allah tapi teu merasa di dalam diri percaya ka Gusti Allah, cuma ukur berkata wukul di dalam ruhaniyahna pasti bingung. Percaya ke Allah ini semuanya Allah, tapi ternyata bila mana kita mendatangkan duit dalam ruhaniyah mengatakan akulah yang bisa. Kenapa? Padahal itu dia semuanya. Yang melakukan dan pelaku tiada lain hanya Gusti. Berarti manusianya tidak ada. Tidak ada kalau kita di sisi Allah Adam namanya.
ora yang ada wujudnya Allah. Gak bakalan mata dohir ini bisa melihat, ya. Tapi bila mana manusia yang dikehendaki, akan mata dohirnya pun selalu nyambung. Ini adalah cuma jembatan. Kita mendengar telinga yang adzan tanpa Allah gak bakalan bisa. Sebenarnya Allah itu yang memanggil adalah Sang Hid. Pak Acep nuju adzan di Masjid Al Khair tanpa Allah apakah bisa? Enggak, Pak. Memanggilkah dia Tuhan kita? Memanggil, Pak. Jangan dilihat dari Pak Acepnya. Kalau Pak Acepnya bisa dilihatnya cuma fisiknya doang, kita lewat fisik pasti oh ini Pak Acep. Padahal Pak Acep ketika diambil oleh ruhnya oleh Allah, jasadnya akan dikembalikan ke tanah. Ada gak nama Pak Acep? Pasti ada. Ada karena nama tidak pernah mati, Pak. Nama ruhaniah Pak Acep bin Anu, terus tak pernah berhenti. Ini ngaji tauhid. Ini tauhid supaya bisa kembali kepada Allah. Jangan sampai kita sesat. Jangan sampai kita nyesal di akhirat nanti. Jangan sampai. Gak bakalan orang yang mau ngaji, gak bakalan. Kecuali dikehendaki. Ini ngaji memang peres tapi ujungnya enak. Enak lain dikira. Bila mana manusia telah melakukan, sudah merasa terpanggil dengan Allah, dengan hidup ini, maka uji dakwat. Contohnya orang berdoa ayat lewat mulut, ya Allah berikanlah rezeki. Berdoa lewat mulut. Niat di dalam hati pengabdian. Ayat berdoa lewat jasad. Bagaimana ketika kita pagi berangkat tanpa apapun, kita diberangkatkan oleh Allah, dikertegen Gusti Allah, datanglah ke tempat usaha kita, mau ke warung mau jualan, berangkatlah kita, dibawa oleh siapa itu? Allah semuanya. Yastajibu bakal dikabul, maka kita wajib ikhtiar. Urusan hasil bukan urusan manusia. Ini dagang gak bakalan telaku. Ngaran kecap dagang pastilah laku. Gede jeung leutik eta mah tergantung masalah keuntungan. Kebagian sekian, ya alhamdulillah disyukuri. Ngan jarang manusia tadi. Istilahku teh geus babetkeun aing teh laku geus dagang najis. Ngadua asyok tapi teu dijabah-jabah. Ya Allah, eta jelema dibere daek dagang naik usaha. Era atuh. Dibere daek dagang, dibere hirup ieu naik usaha. Nah itu teh menang sok berkuasa manusia teh. Allah tuh dititipkan kepada kita. Siapa? Jasad ini sebagai suami, istri, anak dititipkan. Hei Deden, cek Allah, urus pemajikan aja, urus anak aja, urusan rezeki aku. Ini khalifah, wakil. Itu tugas. Ilmuwan, bimbing pemajikan aja supaya bisa balik ke kaula. Masalah nyolehkan bukan urusan kau, urusan kaula. Ngarobahkeun hatena urusan aku, cek Allah. Gitu, Pak. Urus bajak sidang ngaji, sidang sholat, terus urusannya oleh kan urusan kaula. Cek Allah. Itu ditugaskan urang. Urangna buta. Pabajikan
nu musafir dituyuna kuno buta kuno beunta. Kuno beunta lamun digusur nu musafir kuno buta sama-sama buta cilaka enggak? Bahaya enggak? Urang buta, pamajikan buta, budak buta digusur pasti tanggung jawab dah. So, logika nak kaharti. Tak payah. Urang na buta. Buta di dunia apa memang? Oh, itu ngaji. Ngaji masih kene, jung ngaji gitu dengan kupon yang lumayan cenah. Kupon hadiah THR. Insyaallah. Nah, iya, tingkatkan ngaji Pak. Tingkatkan. Salah enggak salah itu kalau dianggapnya perjalanan. Kalau masih tetap di situ dalam babakan syariat, belum bisa pulang. Enggak mau naik jembatan Shiratal Mustaqim yang tingkatan. Mata kade lamun urang geus mulai daek muka wayahna pamajikan titah. Lamun urang teu wani ngabukakeun ka pamajikan tentang bahasan rahasia ieu tentang masalah ilmu rahasia, antar ke ngaji. Ngaji urang mah teu bisa. Titah tanggung jawab. Ieu abdi lamun ngagusur bapak-bapak, abdi na buta, tong daek ngaji, Pak. Tong ngaji ka diri tong. Lamun candi kehendaki Gusti, candi bukakeun. Teangan ngaji jelema anu beuntak. Ieu mah dengan ngaji teh dengan beuntak hartana we wungkul. Anu nyuruhkeun kana padilah, kana surga, itu mah geus mulai tingkatkeun. Enggak salah enggak. Ngan itu mah babakan syariat. Buat jasmani, sekarang buat rohani. Karena orang besok atau lusa lamun terus masih ke dalam keadaan buta, mangkana fi hadhil ama wa fil akhirati ama wa abdallu sabil. Bila mana di dunia na mata dohirna buta, mata batina oge but, mangka di akhirat oge bakal sesat, nyasar. Nah, mata urang sok rajin. Nah, masalah ngaji sebenarnya tidak ada paksaan. Arek percaya enggak apa-apa. Enggak bakalan percaya enggak apa-apa. Tidak ada paksaan. Cuma tugasna cuma menceritakan. Tidak ada. Arek percaya, arek ngikuti, arek moal terserah. Ngan wajib menceritakan. Masalah urusan ngikut bukan urusan aku, urusan Gusti. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Naon sababna pamayakfur bit tagut wa yu'min billah. Nah, manusia kan di sini pamayaman saja ma ayeuna nu kufur bitagut karena setan berhala. Allahu akbar gitu. Mata kelamun manusia ini ku ayana masih kena kekufuran dengan togut. Togut itu mana sih togut itu? Togut itu adalah berhala. Lamun secara syariat togut teh berhala mah contohnya orang Yahudi Kristen nyembah kata pekong. Nyembah ayeuna ka patung-patung togut teh lamun cek syariat tah, Pak. Cek syariat mah tuh orang itu nu nyembah kata pekong ka patung itu. Ari di sisi orang mukmin mah omong-omong mulut mah percaya ke Allah, percaya ya. Percaya ke Allah. Ternyata ruhaniyah imana kana togut. Mana togut ini jasad anu mati tanpa hidup berarti
Tuh. Merasa aku yang bisa, padahal bisanya Gusti. Merasa aku yang berkuasa, padahal kuasa Gusti. Merasa punya tujuan, padahal tujuan Gusti. Ini di aku di dalam batin kita mengatakan aku yang selalu berperan, aku yang selalu berkuasa. Itulah nyembah karena patung jasad. Sadar gak dirinya? Tersadar. Lamun urang berkata, nah inilah yang melakukan yang sanghid, inilah yang ngaji ini sanghid, selalu berpikir ruhaniah kepada sanghid, sang hidup. Naon beda? Nah orang Kristen nyembah karena patung, urang nyembah karena diri sendiri. Coba tanya, naon beda? Lamun di patung itu carana Allah loba jelema teh nu nyeun ngabentuk-bentuk teh nyata nyeun itu nyontok-nyontokeun wahai gambar jelema. Itu teh patung urang oge tanpa hidup ini patung. Contohna jenazah jelema nu nyembah kana jenazah. Tah sarajeng kitu. Jelema nu nyembah kana leluhur. Eta togut teh. Ayakah togut dina pelebahan urang lamun ketika ngalaksanakeun salat disembahna? Apa itu togut? Urusan jang hawa nafsu, duit. Togut bukan. Tuhan urang karena duit bisa menyelesaikan masalah. Bisa beli mobil, bisa pamajikan ngawefek, bisa ayeuna naon jeung tatangga bisa hayang gelut gitu bisa. Serba ku duit bisa menyelesaikan masalah. Itu urusan dunia yang dirasakan oleh jasad, tapi urusan ruh bagaimana? Lamun ruh masih bertuhan kepada duit, gak bakalan bisa pun. Jasad ayeuna urusan dunia, contohna loba duit, gampang teu kudu ngaji tinggal ngaku duit tah. Tad ngaji. Tad tah amplok kitu kieu. Tad urang kuburkeun, beres. Ruh gentayang. Itu cuma ku di dunia. Nu sabenerna ieu ngaji teh. Lain bayangan deui. Lamun bayangan masih kena bingung gitu. Nu sabenar di sisi Allah manusia nu geus lahaola selalu lahaola wala nu teu daya teu upaya. Sebenarnya rugi. Ngaji 25 tahun gak bakalan bisa. Yakin. Mas Andre 25 tahun gak bakalan. Dan ini rahasia. Cuma mayasya yang dikehendaki nu ngaji oke ini teh bukan bakan lain namahan Pak sabenerna nama abdi itu nu ngaji teh lain bakal namahan bakal beak ayeuna tinggal sabaraha 7 mungkin 2 bulan kemudian tinggal 5 2 bulan kemudian tinggal 3 beak Pak ini teh ngaji teh karena ngaji ieu mah lain kalah kalobaan jamaah karena ku abdi setiap nu ngaji pasti didagor saha nu hayang setiap ngaji didagor ngan ieu mah anu kebal ieu mah anu kebal nu geus kuat ditengeulan geus eueuh kaera di sisi manusia. Kalau di sisi Allah berarti ini manusia yang dipilih oleh Allah. Ini teh bakal eueuh kan lain kalah loba yakin. Setiap ngaji disinggung, setiap ngaji didagor nyol. Nah ini ngaji bener ya
Jadi teh kieu ieu mah garoha, tapi ujungna ngeunah. Kita berpikir bakal ngegayem teh datang ka imah teh sabari depa. Ini di tepungan anu boga sagala-galanya. Ini yang dikehendaki. Ayeuna lamun urang ngalaksanakeun teu panasaran minggu ayeuna tentang rahasia pertemuan dengan Allah, besok malam Kamis besok tidak ada rasa penasaran canggunya. Itu can dikehendaki. Can dikehendaki. Masih dorongan hawa. Tapi ketika manusia kalau sudah dikehendaki, aduh ieu urang sieun katinggalin tentang rahasia ieu. Kamar rahasia ieu. Sampai sedikit-sedikit mulai sedikit ceduh. Itu bakal haus, Pak. Haus yakin. Di dia makan lapar ku ilmu. Lamun teu pernah lapar teu nyahoeun ngeunah eta teh. Sok jelema, di dieu loba duit pasti rek kajeun teuing seperti apapun, perjuangan. Wah, kajeun teh nyogok kesana kemari. Da kusabab bakal bijil duit. Ieu ngaji bakal datang kenikmatan memang pahit, Pak. Ngan ujungna ya Allah tajri minta ihal pahit, Pak. Pahitna datang rek ngaji diganggu rek naon ngaji itu ngabisikna di imah. Allahu Akbar. Tak yakin udah rongkap ke peribados jelema sanajan di Sherlock menangnya lalasar. Nyalalasar ayeuna ketemu geus di baros lamun teu dijemput. Palebah gang sanajan masang plang dinya majelis Barokatul Karomah Sukabumi sanajan masang plang poho palebah dinya teh. Sok coba bisi cobaan mah ayeuna urang. Enak ngaji antar mereka datang kan coba deh itu nggak bisik dari urang na diri urang teh. Masya Allah. Wegah males komo lamun rek niat ngabersihan karena di situ dalam tubuh kita tidak selalu naik. Wah, teu kumaha menang jadi wegah, menang jadi embung, kunaon aya naon. Awal maksakeun la haula wala quwata illa datang ke jalannya tanya sah. Bingung sok coba. Lain abdi bahasa omong kosong karena abdi teu bisa. Karena bila mana urang tujuan arek ngalaksanakeun membuka rohaniyah pathuroban, membuka rohani batin, menghilangkan keakuan di dalam dia yang selalu mengakuan iblis atau bangsa syaitan, kari-kari rek diusir gak bakalan mau. Ayeuna urang ngabangun, dek ngabangun geus ngabangun didagor dihancurkeun cing. Sanu ridho. Kitu Pak. Saha nu ridho? Nyun imah beloan kukumpul kitu kieu. Datangnya gempa mewek. Ayeuna urang dekul ibadah dengan segala apapun. Ibadah selalu bersandar na kusabab can nyaho ka Allah na. Kari-kari datang ayeuna ilmu rahasia disebutna ilmu tauhid digempur ku eta dihancurkeun. Saha nu daeng? Dihancurkeun. Pakon fana ruksak kabeh. Usaha nu garuksak manusia mah teu bisa, deden teu bisa, anu bisa ngaruksak itu hanya Gusti Allah. Tas jalma nu mengetahui kana dirina mengenal ka Gusti Allah. Keges mengenal ka Allah pasti ruksak dirina. Ruksak enggak ada. Gitu. Matak Masya Allah. Mangga kadang-kadang puasina tidak ada paksaan, mau ngaji silakan, enggak ngaji silakan, mau ngikuti silakan, enggak mau ngikuti silakan, mau percaya silakan, enggak mau percaya silakan. Mau diberhentikan silakan, mau dilanjutkan silakan. Itu kehendak Allah. Silakan.
Upan cenah kalau masih babakan syariat mah upan cenah halus kudu ngalaksanakeun ibadah